Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Min yahdihillahu fala mudilla lah wa min yudilhu fala hadiya lah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita masih bisa diberi kesempatan berdiskusi sampai saat ini yang insya Allah menambah wawasan kita. Selawat serta salam kita curahkan kepada junjungan dan Nabi akhir zaman, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya berdoa dan berharap agar kita semua selalu diberikan pengampunan dan dimurahkan rezekinya, kemudian tetap diberikan kesempatan menikmati nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat syiar Islam yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada umatnya untuk membaca dan mengamalkan Al-Quran yang memiliki banyak keberkahan, anugerah dan kenikmatan. Salah satunya adalah surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas yang menjadi salah satu surat yang paling sering kita baca dalam keseharian kita, seperti dalam bacaan sholat wajib. Di samping surat ini merupakan surat yang mudah dihafal, surat Al-Ikhlas ini juga ternyata memiliki sederet keutamaan yang dipercaya sebagai khasiat surat Al-Ikhlas bagi orang membacanya. Surat Al-Ikhlas yang terdiri dari 4 ayat ini membuat surat Al-Ikhlas dapat mudah dihafal, terutama bagi yang baru mempelajari agama Islam dan juga bagi anak-anak. Surat Al-Ikhlas ini juga ternyata memiliki khasiat dan kedahsyatan bagi tiap-tiap orang yang mengamalkannya. Berikut ini adalah beberapa kedahsyatan manfaat membaca surat Al-Ikhlas yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Aisyah bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengutus seorang lelaki dalam suatu syariah atau pasukan khusus yang ditugaskan untuk operasi tertentu. Laki-laki tersebut ketika menjadi imam salat bagi para sahabatnya selalu mengakhiri bacaan suratnya dengan Qul huwallahu ahad. Ketika mereka pulang, disampaikan berita tersebut kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun bersabda yang artinya, "Tanyakanlah kepadanya kenapa ia melakukan hal itu." Lalu mereka pun menanyakan kepadanya. Ia menjawab, "Karena di dalamnya terdapat sifat Ar-Rahman dan aku senang untuk selalu membacanya." Mendengar itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Beritahukanlah kepadanya bahwa Allah Ta'ala juga mencintainya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua adalah doanya akan diijabah. Saat menyertakan surat Al-Ikhlas dalam setiap permohonan, insya Allah akan dikabulkan. Dari Abdullah bin Buraidah dari bapaknya, sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendengar seseorang berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu, sungguh engkau Allah Zat yang Ahad, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya." Maka beliau bersabda yang artinya, sungguh dia meminta kepada Allah dengan namanya yang agung, dan jika seseorang meminta dengan nama tersebut,
maka permintaannya akan diberikan. Dan jika berdoa dengan nama tersebut, maka doanya akan dikabulkan. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga adalah membaca 3 kali seperti menghatamkan Al-Quran. Kedahsyatan surat Al-Ikhlas ini merupakan gambaran bahwa dibaca dalam bilangan tertentu akan mempunyai pahala orang yang membaca 30 juz Al-Quran. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa membaca surat Al-Ikhlas sekali, maka seakan-akan dia membaca sepertiga Al-Quran. Dan barang siapa membacanya 2 kali, maka seakan-akan membaca 2/3 Al-Quran. Dan barang siapa membacanya 3 kali, seakan-akan ia membaca Al-Quran seluruhnya. Hadis riwayat Anas bin Malik. Yang keempat adalah membaca 10 kali akan dibangunkan istana di surga. Dalam salah satu hadis menjelaskan bahwa membaca 10 kali akan dibangunkan istana di surga. Dari Mu'ad bin Anas Al-Jahni, sahabat Nabi, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya, barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad hingga menghatamkannya sebanyak 10 kali, maka Allah akan membangunkan untuknya sebuah istana di dalam surga. Maka berkata Umar bin Khattab, jika lebih banyak lagi ya Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Allah memperbanyak atau menambahkannya dan membalasnya dengan yang lebih baik. Hadis riwayat At-Tabrani. Yang kelima adalah mendapatkan pengampunan dosa selama 50 tahun. Kedahsyatan surat Al-Ikhlas selanjutnya dapat menjadi sarana menghapus dosa. Dari Anas bin Malik, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad sebanyak 50 kali, niscaya Allah akan mengampuni dosanya selama 50 tahun. Hadis riwayat Ad-Darimi. Yang keenam adalah setara dengan sepertiga Al-Quran. Dalam salah satu hadis menjelaskan tentang setaranya surat Al-Ikhlas dengan sepertiganya Al-Quran. Dari Abu Darda bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, apakah seorang di antara kalian tidak mampu untuk membaca sepertiga Al-Quran dalam semalam? Mereka mengatakan, bagaimana kami bisa membaca sepertiga Al-Quran? Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, Qul huwallahu ahad, itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Sekian kedahsyatan khasiat membaca surah Al-Ikhlas, dan masih banyak lagi khasiat dan kedahsyatannya, terutama bagi orang yang membacanya secara rutin dan setiap hari. Semoga kita dapat terus istiqomah dalam mengamalkan amalan baik yang bernilai pahala di sisi Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan dan tutur kata yang tidak baik, saya minta maaf. Jika bisa tulis di kolom komentar. Sesungguhnya saya hanya ingin berbagi dan sama-sama belajar. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.